kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kondisi keagamaan. Nah, dari tauhid ke syirik. Diterangkan awalnya bangsa Arab di Jazirah Arab mengikuti ajaran tauhid ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik, ya jadi bangsa Arab itu nanti ada tiga. Ya, jadi para ulama membagi bangsa Arab itu ada tiga. Ada Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, ya sudah tidak diketahui jejaknya. Ya contohnya kaum Ad, kaum Samud, ya kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Mereka ini sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Ya walaupun tempat tinggal mereka kalau kaum Ad ada di Ahqaf. Ya kemudian eh, kaum Samud ya ada di Al-Hijr. Ya ada di Al-Hijr. Dan dua-duanya dinamakan ya sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita kaji nantinya berdasarkan pendekatan sejarah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an kita akan dapati fakta yang luar biasa. Ya, namun itu bukan kajian kita hari ini. Nah, itu contoh bangsa Arab yang sudah punah, Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian ada Al-Arab Al-Aribah. Ini orang Arab asli, keturunan Yaman. Ya, keturunan Yaman disebut Al-Arab Al-Qahtaniyah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah, orang Arab keturunan. Dan orang Arab keturunan ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, karena kita tahu Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Beliau berasal dari Irak, ya dari Mesopotamia. Kemudian Bunda Hajar itu juga bukan orang Arab, ya beliau orang Koptik, ya asli Mesir. Ya makanya ketika Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah ke Mesir, ya kemudian dihadiahi Bunda Hajar, beliau bukan budak yang ya sembarang budak, beliau bangsawan. Ya tapi ada potensi karena terjadi serangan dari pihak luar, ya maka beliau menjadi tawanan, ya sehingga dihadiahkan sebagai seorang budak. Tapi beliau adalah bangsawan Mesir. Ya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat kalau mereka nanti membuka Mesir, negeri yang disebutkan di dalamnya Qirat, ya untuk berbuat baik kepada penduduknya, ya karena ada dua hubungan, ya hubungan kerahiman dan hubungan zimmah. Ya kerahiman itu ya dari rahim Bunda Hajar dan zimmah itu karena Maria Al-Qibtiyah dari Koptik juga merupakan ibu dari putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim. Ya, jadi ada hubungan kerahiman, ada hubungan timah. Nah, dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam yang nanti diletakkan di Mekah, yang Nabi Ibrahim eh, ya mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meletakkan sebagian keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang mulia. Ya, jadi bayangkan orang bertakwa itu kalau mengikuti apapun yang menjadi perintah Allah, hasilnya adalah kebaikan. Nabi Ibrahim menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Ya, Bunda Hajar menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Makanya Bunda Hajar hanya bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan ini? Ya, Nabi Ibrahim ya hanya mengangguk, ya mengiyakan. Ya, maka Bunda Hajar mengatakan idzan lan yudhayyi'ana. Ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, dan lihat ya keberkahan takwa, keberkahan taat itu ya satu kantung kurma yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Allah ganti dengan berbagai macam jenis buah-buahan yang hari ini masuk ke negeri Mekah. Ya, sebagaimana doa beliau, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki bagi penduduknya berupa buah-buahan. Ya tidak ada yang menyangka negeri yang gersang Allah ya berikan rezeki berupa buah-buahan. Ya karena ketakwaan, karena ketaatan orang-orang soleh ini. Kemudian satu kantung air ya Allah ganti dengan zam-zam yang bahkan sampai zaman kita dan bahkan sampai zaman ya berikutnya tidak akan pernah habis. Ya barokah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, ya Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Makanya keluarga ini tidak cukup Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Ya penyembelihan Nabi Ismail, tapi sampai Allah jadikan syiar. Ya setiap Idul Adha kita peringati
Dan bahkan ibadah haji, puncak ya ibadah dalam Islam, ya juga terinspirasi dari keluarga ini. Maka ini keluarga yang luar biasa. Baik ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang lebih banyak dakwahnya di negeri Syam, justru menjadi pengikut agama beliau adalah orang-orang Mekah. Ya, jadi ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail, ya Allah berikan Zam-Zam. Kemudian suku Jurhum, ya ini suku asli dari bangsa Arab, kemudian meminta izin untuk tinggal bersama Bunda Hajar, ya dengan membayar setiap air yang mereka ambil. Jadi bayangkan, ya di tengah padang pasir, di tengah gurun, air begitu mahal, tapi Allah hadirkan orang-orang baik, ya yang menjadi tetangga mereka. Ya, yang menjadi tetangga mereka. Karena Nabi Ibrahim itu meletakkan mereka di dekat rumah Allah yang mulia, ya yang di situ ada pondasi Ka'bah, ya kemudian baru Allah datangkan orang-orang yang baik menjadi tetangga mereka. eh nah, kemudian akhirnya nanti terjadi pernikahan antara Nabi Ismail dengan wanita Jurhum. Ya dikisahkan yang pertama itu wanita yang banyak ngeluh urusan nafkah, oleh Nabi Ibrahim diperintahkan untuk diceraikan. Yang kedua, wanita yang ya ridho, yang qanaah dengan pemberian suaminya, dan ini adalah wanita yang layak untuk dipertahankan, ya dan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk dipertahankan. Ya seolah Nabi Ibrahim tahu tidak mungkin lahir Nabi akhir zaman yang istimewa, ya kalau model istri dari Nabi Ismail itu orang yang ngeluh masalah nafkah. Itu masalah, itu merusak rumah, ya rumah tangga dan pendidikan anak kalau ya seorang istri itu masih mempermasalahkan masalah nafkah. Ya tapi ketika diberikan oleh sang suami, ya dia bisa terima dengan penuh keridhaan, diatur dengan baik. Nah, ini wanita yang luar biasa yang dari rahimnya nanti akan lahir Nabi akhir zaman, ya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian nanti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah dengan Ismail, dan di situ kemudian di surat Al-Hajj, ya Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah orang-orang untuk melaksanakan haji. Ya baik berjalan atau ya menunggangi unta yang kurus yang mereka datang dari segenap penjuru jalan yang jauh. Dan di situ kemudian agama Nabi Ibrahim tersebar. Ya dan Nabi Ibrahim kembali ke Syam karena memang ya tugas dakwah beliau ada di negeri Syam. Dan yang menyebarkan agama beliau di Mekah adalah Nabi Ismail alaihissalam yang sudah menikah dengan wanita Jurhum. Ya nanti kemudian melahirkan keturunan-keturunan. Namun ya nanti diambil alih ya kepemimpinan Mekah itu oleh orang-orang Jurhum. Ya oleh orang-orang Jurhum. Nah sehingga nanti ketika akhirnya ya dikuasai oleh Jurhum, nah terjadi persaingan antara Jurhum dengan Khuza'ah. Dan Jurhum itu kemudian dikalahkan oleh Khuza'ah dan terpaksa mereka harus meninggalkan Mekah. Nah, orang-orang Jurhum ketika mereka hendak meninggalkan Mekah, ya, meninggalkan Ka'bah dan sekitarnya, ya mereka tidak mau orang-orang Khuza'ah itu mendapatkan sumber air dari Zam-Zam, ya maka oleh orang Jurhum, ya jadi patung rusak emas itu dimasukkan ya ke dalam Zam-Zam, ya kemudian ditutup Zam-Zamnya sehingga Zam-Zam itu hilang. Ya sehingga orang-orang Khuza'ah ketika masuk ke Mekah, ya maka mereka masuk ya dalam keadaan Mekah itu sudah tidak memiliki sumber air yaitu Zam-Zam. Ya sudah hilang Zam-Zam. Dan baru nanti ditemukan lagi di zaman kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Baik. Nah, kemudian orang-orang Jurhum yang mengikuti agama Nabi Ibrahim kemudian digantikan oleh Khuza'ah yang juga sama masih melanjutkan tradisi agama Nabi Ibrahim. Sampai muncul seorang yang bernama Amr bin Luhai. Nah, makanya di sini diterangkan perubahan oleh Amr bin Luhai. Ia adalah orang pertama yang membawa berhala dari Syam ke Mekah. Ia meyakinkan penduduk Mekah bahwa berhala tersebut dapat mendatangkan hujan dan kemenangan. Ya, jadi saat itu ya pusat dunia itu ada di negeri Syam. Ya, dan Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ya, di mana Romawi ini ya selalu perang melawan Persia sebagai dua kekuatan dunia. Nah, Amr bin Luhai ketika pergi ke Syam, ke wilayah
ya Busra yang ada di selatan negeri Syam, melihat betapa kemajuan negeri Syam itu begitu luar biasa. Dan negeri Syam itu negeri diutusnya para nabi. Dan dia dapati masyarakat Syam itu menyembah patung. Nah, berarti kalau Syam adalah negeri para nabi, ya bahkan ya medan dakwah Nabi Ibrahim, dan penduduknya itu menyembah patung, ya berarti agama yang benar itu ya nyembah patung. Akhirnya dia bawa patung, ya, yaitu Hubal, ya dia bawa ke Mekah dan meminta orang-orang Mekah ya untuk menjadikan Hubal ini sebagai ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya haji masih ada sebagai syariat Nabi Ibrahim, tapi nanti talbiyahnya diubah. Ya kemudian beberapa syariat yang lain ya juga tetap ada, tapi ya dilakukan pengubahan-pengubahan oleh Amr bin Luhai ini. Nah, karena ya Mekah itu sebagai pusat jazirah Arab, ya maka mudah sekali ya kesyirikan itu tersebar ketika ya orang-orang Arab itu melihat ya praktek kesyirikan yang ada di Mekah, khususnya di sekitar Ka'bah. Nah, maka dikatakan penyebaran berhala syirik mulai menyebar luas. Bahkan kalimat talbiyah haji diubah dengan menyisipkan unsur kesyirikan. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Eh, ya kemudian ya mereka tambahkan illa syarikan huwalak. Ya kecuali sekutu yang memang layak bagimu. Jadi ketika awalnya itu tidak ada sekutu bagimu, mereka tambahkan kecuali sekutu yang layak bagimu. Nah, ini praktek kesyirikan yang terjadi. Kemudian ada berhala-berhala terkenal seperti Lata, Uzza, dan Manat mulai disembah oleh beberapa kabilah. Ya, masyarakat bahkan menyembah berhala yang terbuat dari kurma dan memakannya saat kelaparan. Jadi, ya berhala itu udah ya mulai masif ya penyembahan berhala ini. Ya, dan bahkan dikatakan Amr bin Luhai ini punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin. Dan dia bekerja sama dengan jin untuk menemukan patung-patung yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya yang Allah gambarkan di surat Nuh. Ya wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Ya, 5 berhala ini digali kembali dan dijadikan sebagai sesembahan juga. Kemudian dibuat patung-patung yang lain, yang logika mereka adalah kita ini manusia yang berlumur dosa, tidak layak kita meminta langsung kepada Allah, kita butuh perantara. Dan perantara itu adalah berhala-berhala itu. Yang awalnya mereka ini adalah orang-orang soleh. Ya dimuliakan, akhirnya dikultuskan dan dijadikan sebagai wasilah ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan Lata ini ya seorang laki-laki, karena yalutu as-sawiq, seorang yang dahulu itu suka ngaduk tepung ya untuk ngasih makan orang-orang haji, dan semua kebutuhan orang yang haji itu ditanggung oleh dia. Ya kalau ada orang kesulitan datang ke Lata, ya kemudian orang butuh apa datang ke Lata, sampai kemudian nanti Lata itu terkenal di kalangan masyarakat yang haji saat itu. Ya sampai akhirnya Lata meninggal, orang-orang merasa kehilangan, akhirnya membuat ya patung Lata ya sebagai peringatan, lama-lama kemudian disembah. Ya, dan di awal surat Az-Zumar mereka menerangkan ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka kecuali kita berharap agar mereka mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala itu ya sebagai wasilah, sebagai tandingan, ya sebagai sekutu bagi Allah, walaupun mereka masih meyakini Allah itu pencipta mereka. Ya, Allah itu yang menurunkan hujan untuk mereka. Allah itu yang mendatangkan ya matahari ya dan juga menundukkan bulan ya, tapi tadi mereka butuh Tuhan yang lain, ya butuh sesembahan yang lain yang mengurusi kehidupan mereka dan menjadi wasilah ya untuk menyambungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi bangsa Arab dahulu adalah ya pengikut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi mulai terjadi kesyirikan di zaman Amr bin Luhai al-Khuzai, ya di masa Khuza'ah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadis beliau, bahwasanya beliau diperlihatkan Amr bin Luhai itu di neraka, ya sedang menyeret ususnya yang terburai.
Ya, karena dosa dia yang menjadi penyebab kesyirikan bangsa Arab. Ya, Allah hukum dia dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Nah, ini terkait dengan keagamaan. Jadi secara agama rusak, ya secara akidah rusak. Ya, dan kalau kita lihat praktek haji mereka, ya kalau orang ingin lihat ya orang telanjang itu gampang. Ya, karena mereka itu kalau tawaf, ya tawafnya dengan telanjang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat itu di lingkungan yang rusak. Ya, yang dibenahi oleh Nabi adalah internal, ya para sahabat, diri para sahabat, jiwa para sahabat, sehingga ketika lingkungannya rusak, mereka tidak ikut rusak. Makanya kalau para sahabat ingin lihat orang telanjang gampang, tinggal datang ke Ka'bah, lihat orang tawaf. Ya, tapi apakah mereka melakukan itu? Tidak. Ya, karena jiwa mereka menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang tidak mau terkotori dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti itu.